2026. Ya, semoga acara hari ini berjalan lancar. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rizky Muhammad selaku GM dari PLN ya, yang berkenan hadir dan juga Pak Ubay dan Pak Judin ya, yang nanti akan memperkenalkan prodi-prodi yang ada di Departemen Teknik Elektro, yaitu S1 Teknik Elektro dan S1 Teknik Telekomunikasi. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Roni Mardianto atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk memandu jalannya sesi pengenalan Departemen Teknik Elektro ITS ini sampai ke sesi Q&A kita nanti, acara akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Nindita Putri Aisyah. Mungkin kita panggil dulu kali ya untuk moderator kita. Mbak Nindita, Hadir, Mas Fadil. oke, halo Mbak Nindita. Apakah sudah siap Mbak Nindita? Sudah siap banget dong. Tentunya semangat kita malam ini tidak kalah excitednya ya dengan teman-teman peserta yang ada di sini. Karena Betul ini banget. malam long weekend ya Mas Fadil. Tapi teman-teman semangat banget untuk join Experience One khususnya di Departemen Teknik Elektro ini sendiri. Betul So, banget Mbak aku Nindita. sangat excited banget nih Mas. Oke, kepada moderator kami persilahkan. Silakan Mbak Nindita. Baik, terima kasih Mas Fadil atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka sebelum saya melanjutkan ke selanjutnya, kenalan dulu dengan saya. Halo semua, nama saya Nindita Putri Aisyah. Teman-teman sepanjang acara bisa panggil saya Nindita. Oke, jadi langsung aja karena tadi sudah sempat disinggung-singgung oleh Mas Fadil ya bahwa malam hari ini kita akan berkenalan lebih dekat, lebih lanjut terkait dengan Departemen Teknik Elektro ITS. Maka dari itu, materi yang pertama ini akan disampaikan oleh dosen kita yaitu Bapak Irfan Ubaidillah STMT, yang dimana Bapak Irfan ini merupakan salah satu dosen dari Departemen Teknik Elektro ITS. Mungkin kepada Bapak Irfan bisa menyapa teman-teman malam hari ini terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nindita Putri atas sambutan yang hangat ya. Terima kasih juga kepada teman-teman adik-adik yang sudah hadir ini. Oke, eh, mungkin saya izin share screen ya untuk mengenalkan bagaimana teknik elektro sendiri. Oke, untuk mengecek apakah sudah terlihat, mungkin dari Mbak Nindita mungkin, apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Nah, oke, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu departemen yang ada di Teknik Elektro, yaitu untuk Prodi S1 Teknik Elektro sendiri. Tentunya eh, salah satu prodi favorit yang kalian sering mungkin dengar dari ITS, salah satunya adalah Teknik Elektro sendiri. Oke, ini adalah logo dari Teknik Elektro sendiri, besar biru ya, adik-adik semua. Oke, Electrical Engineering atau Teknik Elektro sendiri, seperti beberapa yang kita tahu bahwa teknik elektro sendiri berdiri pada awalnya 1960, di mana pada akhir-akhir ini dia telah eh, memiliki siswa sebesar 1.600 lebih ya untuk student pada S1 dan S2 dan S3. Sementara terdapat 56 faculty member atau dosen dan
yang mengajar di sana. Kemudian 19 administration staff atau staf administrasi dan teknik elektro sendiri juga sudah berstandar internasional. Oke, sudah berstandar internasional. Oke, seperti ASIIN dan lainnya. Dan sekarang juga sudah menuju IAB atau standar internasional yang lain. Oke, visi teknik elektro yang pertama adalah yaitu to be a world-class institution in higher education and research in the field of electrical engineering to contribute to society. Jadi visi dari teknik elektro sendiri adalah menjadi institusi yang world-class ya atau berkelas dunia, di mana di dalamnya harus ada research tentang electrical engineering yang kontribusinya tentunya kepada masyarakat luas. Oke, ini adalah struktur organisasi dari teknik elektro. Yang pertama adalah kepala departemen kita, yaitu Prof. Roni Mardianto dan beberapa jajarannya. Kemudian ada beberapa kepala dari S1, studi S1, S2, dan S3, serta ada beberapa jajaran lainnya. Oke, untuk adik-adik SMK dan SMA ini, mungkin program S1 itu seperti apa sih? Nah, program S1 sendiri adalah kalian berada pada program, nantinya berada pada program Bachelor of Electrical Engineering atau S1 ini. Nah, di mana statusnya nanti kalian akan menempuh 4 tahun eh, dengan 144 kredit. Nah, kalau misalkan kredit ini adalah SKS ya, jadi misalkan mata pelajarannya adalah matematika atau matematika terapan. Nah, itu beberapa SKS atau dasar jaringan atau sistem tenaga itu beberapa SKS. Nah, itu berbeda sama yang ada di SMA ya. Yang ada di SMA kan nilainya adalah satuan. Nah, kita kalau misalkan di Departemen Teknik Elektro atau di perkuliahan, kita eh, ada nilai tersendiri atau bobot tersendiri untuk setiap pelajarannya. Jadi 144 kredit ini bukan 144 pelajaran ya. Jadi 140 tentu semuanya setiap pelajaran adalah nilainya satu. Ada yang bisa 4, ada yang bisa 5. Nah, intinya nanti kalian akan lulus jika sudah menempuh 4 tahun. Nah, apakah kita boleh lebih cepat dari 4 tahun? Nah, boleh. Eh, Beberapa student juga bisa lulus lebih cepat jika dia sudah menempuh semua pelajaran atau 144 kredit ini. Bisa setengah tahun lebih cepat atau bisa lulus 3,5 tahun. Oke. Nah, eh, di program S1 sendiri ada beberapa konsentrasi atau peminatan. Yang pertama adalah Electronics Engineer. Nah, Electronics Engineer seperti apa namanya yang kalian lihat di kanannya, gambarnya adalah komponen-komponen. Nah, itu berbicara atau mempelajari tentang sistem elektronik dibentuk seperti komponen atau PCB dan lain-lainnya serta perangkat-perangkat elektroniknya. Nah, kemudian yang kedua adalah multimedia telekomunikasi engineer. Nah, sekarang ini adalah prodi baru yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak dosen pemateri kita selanjutnya, yaitu Pak Sirojudin. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah control engineering. Nah, control engineering atau sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini berkaitan dengan otomasi atau di industri yang sifatnya adalah semuanya otomatis. Nah, sekarang ini kan banyak perkembangan robot-robot yang semuanya sudah otomatis atau sistem
mobil tanpa pengemudi atau otomatis. Nah, itu pelajarannya dari control engineering ini. Nah, yang terakhir adalah power system engineering. Nah, power system engineering ini yang seperti kalian tahu, di mana dia ada kata power, berarti itu adalah tenaga. Nah, ini berkaitan dengan utilitas atau penyedia dari jaringan sumber jaringan listrik. Seperti kalau misalkan kalian nanti kerja di PLN, mengurusi generator, mengurusi motor listrik di sebuah industri. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya power system engineering. Jadi, untuk arus-arus yang besar. Oke. eh, Apa sih yang kita pelajari di teknik elektro sendiri? Nah, di teknik elektro, eh, pastinya kalian dibagi menjadi beberapa semester. Yang pertama, karena studi di teknik elektro normalnya adalah 4 tahun, berarti adalah 8 semester. Nah, untuk semester 1 dan 2, biasanya kalian belajar tentang bagaimana dasar-dasar dari suatu sains atau dasar dari elektro sendiri. Contohnya kayak nanti ada matematika, ada basic pemrograman, kemudian introduction elektro kayak apa namanya fisika yang berkaitan dengan teknik elektro atau mempelajari medan magnet dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke eh, yang kedua yaitu sudah agak dalam nih tentang elektro yaitu fundamental course in electrical engineering. Contohnya eh, rangkaian listrik, kemudian pembangkitan dan lain-lainnya ada di semester 2. Bagaimana suatu rangkaian bisa menghasilkan atau mengubah energi listrik itu ada di semester 3 sampai 5. Nah, kemudian di semester selanjutnya 6 sampai 8 kalian akan sudah mulai menentukan nih mana yang lebih tertarik dari konsentrasi yang sebelumnya. Tadi kan sebelumnya ada 3 konsentrasi tuh, control engineering, kemudian electronic engineering dan power system engineering. Nah, nanti kalian akan memilih tuh. Nanti, oh saya lebih cocok di power system engineering karena saya suka tentang mesin elektrik dan generator. Atau control system engineering, Pak, saya karena lebih suka tentang bagaimana mengontrol lengan robot atau robotik. Atau elektronik, Pak, karena saya ingin membuat komponen elektronik atau suatu sistem elektronik yang mendukung power system dan control system nantinya seperti itu. Oke. Ini eh, lain program yaitu adalah master di mana ini adalah studi lanjutan ketika kalian sudah menempuh S1 dan S2 yang ingin mau melanjutkan ke program selanjutnya bisa mengambil di spesialisasi atau di master engineering. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah dokter program. Ini adalah S3 kalau misalkan kalian mau studi lanjut lagi eh, kepada S3 dari S2. Nah, kenapa saya juga menjelaskan tentang S2 dan S3? Karena di teknik elektro sendiri eh, kalian juga berkesempatan untuk berkolaborasi melakukan riset tidak hanya dengan penelitian di S1 sendiri. Nah, bisa kalian bergabung dengan riset-riset yang eh, nantinya akan dikerjakan atau berkolaborasi antara S1, S2, S3 atau S1, S2 atau sebaliknya. Nah, ini contoh riset-risetnya. Oke. Kemudian ini adalah beberapa gedung yang dipakai di teknik elektro. Ada gedung C, ini adalah kelas. Kalau misalkan kalian ke ITS, kalian cari saja Tower 2 ITS. Nah, Tower 2 ITS itu adalah area dari teknik elektro dan teknik telekomunikasi. Nah, seperti yang ada di kanan kalian, kemudian ada research group atau laboratorium yang ada dari ketiga penjurusan tadi ada sistem tenaga, kontrol dan
eh, elektronik satunya. Kemudian ada AJ Building, itu juga beberapa laboratorium ada di sana, serta juga ada training center. Oke, fasilitas di teknik elektro tentunya ada ruang kelas yang sudah modern ya. Di sini juga mendukung adanya hybrid classroom, di mana disertai dengan proyektor dan kamera. Sudah ada 100% free wifi ya, kalau misalkan di elektro juga ya. Eh, Kemudian ada beberapa fasilitas juga, diantaranya adalah library, meeting hall, kemudian laboratorium untuk mendukung nanti penelitian atau tugas akhir dari yang kalian kerjakan. Nah, ini juga ada free wifi spot 100%. Nah, juga sangat kencang ya di elektro ya untuk wifi-nya. Kemudian ada computing lab, classroom, dan main entrance. Eh, Kemudian di elektro sendiri sudah ada beberapa lisensi. Jadi kalian tidak usah takut tuh untuk mengadakan atau menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mendukung riset kalian nantinya. Contohnya di sini ada MATLAB, ada ETAB, ada LabVIEW, Silent, dan Office 365 juga gratis kalau di Elektro juga ya, atau di ITS. Kemudian ada ANSYS atau aplikasi-aplikasi CAD lainnya, sama aplikasi PSIM sebagai elektroniknya. Nah, ini adalah contoh laboratori yang ada di ITS, di Teknik Elektro. Yang pertama adalah eh, laboratori Electronics dibagi menjadi tiga, Intelligent Electronic, Industrial Electronic, dan Microelectronics and Embedded System. Kemudian yang kedua adalah kontrol dan otomasi, serta Cybernetic and System, ini ada di penjurusan kontrol ya. Kemudian yang terakhir adalah Electric Energy Conversion, Power System Simulation, Instrumentation Measurement and Identification of Power System, kemudian High Voltage. Nah, ini ada di Power, konversi energi, kemudian High Voltage itu tegangan tinggi ya. Ini contohnya yang di sebelah kanan yang ada tabung-tabungnya di bawah itu. Nah, itu kalian mengukur tentang arcing atau kalau kalian tahu Nikola Tesla, kemudian ada petir-petir menyambar, itu bisa dipraktekkan di high voltage ini. Nah, kemudian jika control automation, misalkan kalian mau membuat atau mengontrol, membuat suatu yang otomatis atau mobil otomatis atau autonomous car. Nah, itu ada di control automation. Seperti itu. Oke, ini contoh research dari teknik elektro. Sebenarnya ada banyak. Di sini ada 80 plus publication di tahun 2022 ya. Kemudian kita juga dapat dana 2,4 billion di pendanaannya. Kemudian ini contoh beberapa riset profilnya. Yang pertama ada mesin Braille itu untuk orang-orang yang tunanetra. Kemudian ada riset radar digunakan untuk bisa untuk pertahanan dan untuk otomasi mobil. Kemudian smart irrigation system, ini bisa untuk pengairan yang otomatis tadi menggunakan panel surya. Nah, jadi tidak hanya kalian meneliti atau bekerja sama di satu bidang seperti smart irrigation system, ini kalian bisa meneliti atau bekerja sama di tiga bidang sekaligus. Yang tadi, yang ada yang pengaturan, ada yang elektronik, dan ada yang sebagai sumber energinya atau energi conversionnya. Nah,
Nah, contohnya di sini Smart Irrigation System. Nah, yang menjadi konsentrasi teknik sistem tenaga itu bagian mengatur panel surya sebagai sumber energinya. Nah, kemudian bagian kontrol atau bagian kontrolnya atau otomasinya dia mengatur gimana sih dia bisa bekerja dengan otomatis. Nah, itu nanti eh, yang mengatur adalah kontrol otomatis. Motor automation. Nah, kemudian yang terakhir adalah elektronik. Nah, elektronik tugasnya adalah bagaimana sih membuat sistem elektronik atau otak elektronik dengan komponen-komponen elektronik supaya mendukung atau menjembatani dari energi dan otomasi yang tadi harus dibuat. Nah, jadi riset-risetnya nanti bukan cuma satu saja, bukan cuma di sistem tenaga saja, bukan cuma di otomasi saja, bisa saja kalian nanti berkolaborasi. Jadi itu serunya di teknik elektro karena setiap bidangnya saling beririsan. Oke, contohnya apa lagi? Nah, misalkan di drone. Nah, di drone sendiri ada tiga bidang tentunya. Yang pertama, eh, sistem tenaga itu bisa mengurusi tentang perbaterian atau eh, drone-nya bisa dicas dengan panel surya, Pak. Nah, kemudian dari sistem elektroniknya. Nah, yang membuat sistem elektroniknya itu ya tentunya dari penjurusan elektronik tadi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana drone itu bisa mengatur terbangnya. Nah, itu dari eh, sistem otomasi tadi. Nah, jadi tiga-tiganya saling beririsan. Nah, itu serunya di teknik elektro. Jadi eh, semuanya bisa berkontribusi membuat suatu penelitian bersama. Oke, ini student aktivitas di kampus. Contohnya, yang pertama adalah final project exam atau nanti kalian di semester akhir akan mempresentasikan apa yang akan menjadi penelitian kalian. Kemudian ada guest lecture juga di teknik elektro sering mengundang lecture-lecture atau dosen-dosen dari luar negeri atau dari industri-industri. Nah, itu digunakan supaya mahasiswa juga mengetahui tidak hanya skala nasional atau daerah, juga bisa punya bayangan atau memancing mahasiswa untuk bagaimana sih luar negeri itu atau bagaimana teknologi yang berkembang di luar negeri. Nah, ITS sering Elektro sendiri sering mendatangkan mitra-mitra dari luar negeri serta eh, dari industri-industri. Bagaimana sih supaya mahasiswa itu tahu bagaimana bekerja di industri atau bagaimana mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat di teknik elektro untuk selanjutnya diaplikasikan di skala industri. Nah, kemudian ada laboratory session. Nah, ini eh, kalau misalkan teknik elektro tentunya tidak afdol atau kurang kalau misalkan kalian tidak eh, menggunakan alat-alat. Nah, di sesi laboratorium ini kalian akan bermain-main atau berseru-seruan dengan alat-alat yang ada di teknik elektro. Contohnya, misalkan di eh, elektronik. Nah, nanti kalian di laboratoriumnya mengerjakan atau mendesain sebuah komponen elektronik. Kemudian, misalkan di otomasi, kalian nanti akan eh, bekerja atau mempelajari tentang PLC, mempraktekkan PLC secara langsung atau mikrokontroler lainnya. Nah, kemudian misalkan di laboratorium konversi energi atau sistem tenaga, nanti kalian eh, bisa mempraktekkan bagaimana generator bekerja, bagaimana motor bekerja, dan lain-lainnya. Kemudian ada capstone project. Nah, capstone project sendiri adalah suatu mata kuliah atau suatu pelajaran di mana kalian dituntut untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau yang sedang ada di industri seperti itu.
Misalkan pengaliran otomatis untuk masyarakat Gresik atau petani di Gresik. Nah, nanti kalian eh, mengungkapkan ide-ide kalian, mengutarakan ide-ide kalian, dan membuat bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Nanti ada di capstone project. Oke, ini student of campus activity atau aktivitas kampus di luar aktivitas di luar kampus ya. Yang pertama adalah ini contohnya ada Apmas atau Abdi Masyarakat. Nah, kita itu mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari untuk masyarakat luas secara langsung. Contohnya PV System for Remote Area. Nah, ini menginstal PV untuk area yang terbatas jaringan listriknya. Nah, kita memberikan solusi untuk menginstal PV System sebagai sumber energinya. Nah, kemudian yang lain misalkan PV sistem instalasi for dairy farmer Karangploso Malang. Nah, ini untuk petani-petani yang memerah sapi. Nah, itu kan mereka menggunakan mesin. Nah, untuk memberikan efisiensi dan mendorong penurunan harga, nah kita sediakanlah PV sistem instalasi ini untuk mendukung energi atau membantu pasokan energi mereka. Nah, kemudian ini electrical engineering goes to village. Nah, mereka mengajar anak-anak atau warga-warga yang tentunya kalau misalkan di desa kadang mereka tidak punya atau tidak punya akses ke pendidikan atau ke teknologi yang kita sudah punya di elektro. Nah, kita ajarkanlah mereka lewat program pengabdian masyarakat kepada desa-desa seperti itu. Jadi eh, di teknik elektro sendiri tidak hanya dituntut untuk nanti belajar-belajar. Nah, kita juga harus mengaplikasikan secara langsung apa yang kita dapat melalui beberapa program ini. Nah, sebenarnya banyak program lagi, cuman karena di sini eh, satu slide itu terbatas ya, jadi kita tampilkan beberapa saja. Ini Nah, sih kemudian Bapak, ini mohon izin. ya, Mohon izin mengingatkan Bapak terkait dengan waktunya sudah habis. oke ya. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Ini ada beberapa achievement juga, contohnya di robotik dan PKM dan beberapa scholarship atau beasiswa yang ada di Elektro sendiri. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kepada Bapak Irfan yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Jadi pengetahuan dari teman-teman, mungkin teman-teman SMA atau teman-teman peserta pada malam hari ini bertambah nih Bapak. Dari yang sebelumnya mungkin di mindset mereka teknik elektro hanya sebatas tentang listrik, tetapi ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali penjurusan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang penasaran, tunggu dulu. Nanti di akhir sesi kita ada sesi Q&A yang bisa bertanya jawab langsung dengan Bapak Irfan dan pemateri-pemateri lainnya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Irfan, di mana di Departemen Teknik Elektro ini sendiri ada yang namanya teknik telekomunikasi. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini nih masih asing ya, apa sih teknik telekomunikasi atau tentang apa ya teknik telekomunikasi? Apakah sama dengan ilmu komunikasi atau bagaimana? Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mari langsung saja kita sambut kepada Bapak Ahmad Sirajuddin. Kami persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke,
Oke, bisa kelihatan ya file materinya. Siap, Oke, sudah terlihat Bapak. oke. Selamat malam semuanya, adik-adik yang sangat bersemangat, yang merelakan waktu liburannya, long weekendnya untuk ya melihat apa ya, ingin tahu tentang masa depan, ingin mencari wangsit, gambaran apa sih teknik elektro itu, gimana sih ITS itu ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Irfan Ubaidillah. Di sini saya akan menjelaskan spesifik tentang teknik telekomunikasi. Oke, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ya, nanti kalau adik-adik masuk di Departemen Teknik Elektro ya, atau jurusan ya, Teknik Elektro itu dulunya ada 4 pembidangan. Nah, ini ada elektronika, telekomunikasi, kontrol, sama power system. Nah, dulu adik-adik kalau masuk teknik elektro itu milih di antara 4 ini itu waktu semester 5 ya kalau nggak salah ya, 4 atau 5. Nah, cuman sekarang ternyata yang teknik telekomunikasi itu membuat prodi sendiri. Nah, jadi prodi itu di bawahnya departemen ya. Jadi prodi itu di bawahnya departemen atau jurusan. Jadi telekomunikasi masih menjadi bagian dari teknik elektro. Cuman oleh karena teknik telekomunikasi ini menjadi prodi sendiri, maka ketika adik-adik nanti ikut tes SNBP, SNBT itu ya, itu sejak awal harus sudah milih. Nah, mau masuk teknik telekomunikasi atau enggak ini ya gitu. Jadi untuk yang 3 yang selain teknik telekomunikasi itu nanti adik-adik memilihnya ketika sudah jalan semester 4 atau semester 5. Tapi kalau teknik telekomunikasi nanti adik-adik milihnya sejak awal. Nah, sedikit ya, mungkin adik-adik nggak tahu ya Surabaya itu gimana. Kan ITS itu kan ada di Surabaya kan ya. Surabaya itu gimana sih kotanya? Wah, jangan khawatir, Surabaya itu kota yang maju ini ya. Di Surabaya itu smart city ya, sudah menjadi awal dari smart city. Di sini sudah canggih, segala proses proses administrasi itu udah nggak ribet, enak. Terus kemudian ini menghubungkan dengan Indonesia Timur. Jadi ada kalau ada di sini dari Indonesia Timur gitu ya. Ini kan komunikasinya itu hubnya itu di Surabaya. Terus kualitas hidupnya, oh jangan ditanyakan ya, Surabaya itu kota maju. Tetapi nggak ada tetapinya, biayanya lumayan terjangkau. Di sini kalau ada lihat ya, biaya hidup di Surabaya dibandingkan sama kota lain itu nggak terlalu beda jauh. Padahal hitungannya kota maju ya. Apalagi dibandingkan sama Jakarta misalkan ya, apa-apa mahal itu ya misalkan ya. Di Surabaya ini nggak semahal itu. Kemudian kualitas hidup dan biaya terjangkau, termasuk transportasi. Di sini juga ada Surabaya Bus gitu ya, ada Wirawiri Surabaya. Jadi transportasi lokal itu juga sudah maju. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa sih teknik telekomunikasi itu. Jadi untuk penjelasan saya ini akan lebih spesifik apa itu teknik telekomunikasi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya kurikulum, fasilitas itu kurang lebih sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Irfan tadi, Pak Irfan Ubaidillah tadi. Oke, jadi karena teknik telekomunikasi ini mungkin asing ya di telinga adik, maka saya akan spesifik menjelaskan tentang ini. Apa sih teknik telekomunikasi itu? Teknik telekomunikasi itu bukan hanya sekedar telepon ya, telepon atau kabel ya. Teknik telekomunikasi itu secara umum itu adalah teknik atau pengiriman, pemrosesan, dan pengaman informasi. Baik itu melalui gelombang elektromagnetik, wireless ya istilahnya wireless, serat optik, bahkan sampai satelit. Nah, kenapa sih teknik telekomunikasi itu relevan? Pertama, teknik telekomunikasi itu adalah enabler bagi industri 4.0. Nah, sekarang kan sudah zamannya industri yang sangat maju, sudah serba canggih gitu ya. Maka telekomunikasi ini adalah salah satu tulang punggungnya. Jadi enablernya yang membisakan kenapa suatu industri itu bisa mencapai industri 4.0. Kemudian menjaga kedaulatan digital. Jadi kalau sekarang zaman digital ya, sekarang itu digital nggak hanya lokal ya, hanya robot di satu tempat ya, tapi
sudah saling berkomunikasi robotnya, sistemnya. Nah, itu kuncinya adalah komunikasi. Kemudian smart life ya, kalau ada pernah dengar smart city, smart home itu ya, rumah yang apa namanya AC-nya bisa dimatiin lewat jarak jauh lewat internet. Nah, itu smart home gitu ya. Saya mau nyalain mesin cuci secara otomatis lewat voice misalkan pakai HP. Nah, itu bisa, itu smart home. Nah, itu peranannya adalah di teknik telekomunikasi. Nah, ini ya, kalau ada adik tahu mungkin pernah dengar ya 1G, 2G sampai sekarang yang terbaru adalah 5G. Nah, ini istilahnya PJ utamanya ya. Penanggung jawab utamanya itu adalah teknik telekomunikasi. Tentunya apa namanya bergabung dengan teknologi-teknologi yang lain. Cuman PJ utamanya ini teknik telekomunikasi. Dan kalau ada adik tahu ya bahwa oh, sebentar, ini saya out ya. Oke, ini kelihatan ya share-nya, share screen-nya ya. Oke, bahwa setiap 10 tahun sekali itu orang itu harus apa di dunia ini harus ada 6G, kemudian 10 tahun lagi 7G, 10 tahun lagi apa 8G, 9G dan seterusnya. Nah, itu jadi apa namanya itu kesepakatan orang di dunia ini ya bahwa ayo setiap 10 tahun sekali kita harus melahirkan teknologi generasi telekomunikasi yang baru. Nah, makanya apa namanya teknik telekomunikasi itu nggak ada matinya istilahnya ya. Karena selalu ada, selalu diperbarui. Nah, ini gambaran teknik telekomunikasi dalam satu gambar nih ya. Ini ada apa aja ini ya? Ada base station, ada UAV, ada perahu, ada satelit, ya banyak semuanya itu semua terhubung jadi satu. Nah, ini adalah gambaran dari teknik telekomunikasi. Nah, secara detail apa aja sih sebenarnya yang kita pelajari di teknik telekomunikasi? Pertama, kita ada yang namanya apa ini? Wireless communication ya atau komunikasi nirkabel. Jadi pakai sinyal-sinyal itu ya. Kalau mungkin ada di sinyal-sinyal lah itu teknik telekomunikasi ini ya. Membahas 4G, 5G, 6G dan seterusnya. Kedepannya nanti akan ada 7G. Ini 6G ini kemungkinan akan lahir kira-kira pada tahun 2030 direncanakan ya. Kemudian 2040 7G dan seterusnya. Kemudian kita nanti juga akan membahas tentang satelit. Wah, komunikasi antar satelit itu gimana? Jadi yang men-serve ya, melayani itu nggak hanya base station atau tower yang ada di bumi ya, tapi juga yang ada di langit. Mantap ya. Bumi dan langit saling berhubungan nih. Kemudian ada optik. Nah, kalau ada tahu tentang apa kabel optik ya. Nah, ini juga kita pelajari. Terus networking atau jaringan. Jadi ini case-nya adalah kalau kita ingin mentransfer data misalkan dari Indonesia ke mana, misalkan ke Arab gitu ya, atau ke Amerika, ke Eropa, atau ke Jepang, ke Cina misalkan. Itu kan pasti towernya ada banyak yang dilalui kan ya. Nah, itu gimana lompat-lompatnya? Dari tower A ke tower B ke tower C ya, itu namanya jaringan. Itu nanti akan ada dipelajari. Kemudian nanti ada juga akan mempelajari acoustic and underwater communication. Akustik ini artinya berhubungan dengan suara ya. Jadi komunikasi lewat perambatan suara, baik itu melalui udara maupun lewat air. Juga ada kemungkinan lewat benda padat ya, berarti lewat getaran. Jadi kalau wireless itu hubungannya dengan gelombang elektromagnetik. Tapi kalau akustik itu berhubungan dengan getaran ya, getaran benda nyata. Nah, lewat air, lewat udara. Ini juga akan dipelajari. Kemudian ada signal processing. Nah, ini agak abstrak ini ya. Ini teknik pengolahan analisis dan modifikasi. Ini behind the scene-nya. Kenapa kok komunikasi berjalan ini ada behind the scene-nya. Oke. Terus, nah sekarang kalau ada tahu ya, sekarang itu kan zamannya AI sama machine learning ya. Itu ternyata di komunikasi itu juga dipelajari. Ada spesifiknya, integrasinya AI sama ML untuk komunikasi itu bagaimana. Nah, itu ada nanti. Kemudian Internet of Things. Nah, ini di mana semua benda itu terhubung ke internet, tidak hanya HP, tidak hanya laptop, tapi kulkas terhubung ke internet, mobil ke internet, apalagi mesin cuci ke internet dan semuanya. Nah, ini namanya Internet of Things.
Kemudian ada lagi ini yang sering kita miss ya. Siapa tahu adik nanti ingin menjadi seorang pejabat, siapa tahu menjadi bagian dari pemerintahan, khususnya ingin apa namanya memperbaiki komunikasi di negara kita. Ini bisa ini nanti adik larinya ke sini. Ini nanti adik akan mempelajari tentang community standard and regulation ya, mempelajari aspek legalitas, standarisasi dan seterusnya. Mempelajari tentang kebijakan lah ya. Kemudian ini ada lagi belajar tentang antena lah, jangan lupa ya. Ini antena ini termasuk salah satu apa ya yang dilalui kanal ya. Dimulai dari perangkat elektronik sampai menjadi sinyal itu pasti melalui antena. Nah, termasuk nanti ya adik akan belajar tentang desain antena. Oh, ini apakah waktu sudah selesai? Mohon izin menjawab, Bapak. Iya, betul, Bapak. Waktunya sudah selesai. Oke, oke. Ini sekilas saja ya. Ini yang kita pelajari, kemudian ini mengapa termositi dengan peramati ini ya. Kemudian ini peluang kerjanya ada banyak sekali. Kemudian ini juga di luar teknik telekomunikasi. Kemudian oke, ini sekilas tentang lab-labnya. Kita punya ada 3 lab. Kemudian kita punya ada 5 profesor nih ya. Profesor ada banyak, ada 5 ini. Kemudian ini ada dosen-dosennya. Ini fasilitas labnya, lab pertama, sini lab yang kedua, dan ini adalah lab yang ketiga. Lengkap ya pokoknya. Dan ini profesornya ada 5 profesor ya ini ya. Ini dosen-dosennya. Ini apa namanya pencapaiannya, dan ini adalah kolaborasinya internasional nanti ya. Dan ini kolaborasi dengan industri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Sirojudin atas pemaparannya terkait dengan teknik telekomunikasi ini. Semoga teman-teman sudah mendapatkan insight baru ya terkait dengan teknik telekomunikasi ini. Mungkin yang tadinya masih bingung tentang apa sih teknik telekomunikasi, sedikit terjawab. Tetapi jika pertanyaan dari teman-teman masih belum terjawab, tenang aja teman-teman, nanti di akhir sesi itu akan ada sesi Q&A. Jadi teman-teman bisa bertanya kepada bapak-bapak dosen yang sudah ada di sini. Nah, Mas Fadil, kebetulan nih kita akan membawakan beberapa informasi yang tidak kalah penting ya Mas Fadil. Benar banget Mbak Nindita. Mungkin teman-teman ini sudah penasaran Mbak Nindita sama informasi kita Mbak Nindita. Oke, Untuk informasi dari kita, baik. Jadi, kita bisa memberitahu ya Mbak Nindita bahwa akan ada sesuatu di Hotel Alof Mbak Nindita. Di Hotel Alof iya, ini akan jadi ada apa Mbak Nindita? Oke, jadi menindaklanjuti terkait dengan experience bond dari FTEIC ini sendiri, kita tidak hanya online nih Mas Fadil, tapi kita juga bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman yang ada di sini, yaitu akan ada offline exhibition dari Betul FTEIC sekali. ini sendiri, yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Mei di Hotel Alof Surabaya. Tenang aja teman-teman, di sini acaranya gratis dan akan ada banyak rangkaian acara yang sangat menarik nih Mas Fadil. Betul. Di sini juga kita bisa dapat apa aja sih Mbak Nindita? Nah, di sini teman-teman bisa dapat konsultasi nantinya juga pada offline exhibition ini akan ada Bapak Ibu dosen yang akan bisa teman-teman tanya nih kira-kira cocoknya tuh di departemen mana ya? Aku cocoknya masuk di mana ya? Terus juga akan ada pameran-pameran teknologi hasil karya mahasiswa dari FTEIC yang pastinya keren-keren banget nih Mas Betul Mbak Fadil. Nindita. Oke, informasi selanjutnya apa ya Mas Fadil? Selanjutnya Mbak Nindita, kemungkinan kita ada tentang Smith's Ace nih Mbak Nindita. Wah, jadi teman-teman, pada saat ini ITS sendiri sedang membuka terkait dengan Smith's Aid atau yang mungkin teman-teman tahu yaitu jalur mandiri dari ITS itu sendiri. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman, tolong dicek lagi timelinenya ya teman-teman, karena kalau kelewatan bisa jadi nanti kesempatan untuk menjadi mahasiswa ITS itu gagal ya Mas Fadil. Jadi Iya jangan Mbak sampai Nindita. kelewatan teman-teman, dicek lagi timelinenya untuk Smith's Age itu sendiri. Dan teman-teman untuk informasi terakhir, ketika nantinya teman-teman masih ada pertanyaan baik tentang offline exhibition atau tentang Smith's Age atau tentang
program studi yang ada di FTIIC, boleh banget teman-teman buat scan QR yang ada di layar untuk join di grup WhatsApp. Nantinya di grup WhatsApp tersebut akan ada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan dari mahasiswa. Jadinya tentunya informasinya ini valid ya Mas Fadil. Kalau di medsos kan Betul. banyak informasi simpang siur ya. Makanya langsung aja bisa join di grup WhatsApp-nya untuk mendapatkan informasi yang valid dan informasi A1 ya ini Mas Fadil. Betul banget Mbak Nindita. Dengan informasi Mbak Nindita tadi semua, kita tunggu nggak sih Mbak di Gerigi ITS selanjutnya? Iya, betul sekali. Dan Oke, terima OKKBK kasih. selanjutnya ya Mbak? Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Mas Fadil atas informasi pentingnya. Selanjutnya kita melanjutkan nih untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi talk show bersama dengan mahasiswa aktif dari Departemen Teknik Elektro ITS. Mungkin kita panggil dulu untuk teman-teman dari mahasiswa aktif Teknik Elektro ITS. Oke, baik. Mungkin bisa memberikan say hi dulu kepada teman-teman. Di sini ada Mas Tori, ada Mbak Naya, dan juga ada Mbak Melisa. Halo teman-teman. Halo semuanya. Halo, halo Hah? semuanya. Halo, ada Mas Torik, Mbak Naya, dan juga Mbak Melisa. Mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu nih Mas Mbak, supaya teman-teman bisa kenal dulu. Halo teman-teman semua, selamat malam dan terima kasih udah hadir pada acara malam hari ini. Perkenalkan nama saya Torik Ahya Tegar Pertama, biasanya dipanggil Torik. Saya berasal dari Departemen Teknik Elektro teman-teman. Salam kenal ya teman-teman. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Kenalin, aku Kanaya Sabina. Teman-teman bisa manggil aku Mbak Naya. Aku dari Teknik Elektro, angkatan 2023. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Lydia Melisa, biasa dipanggil Melisa. Aku dari Departemen Teknik Elektro, tapi untuk program studinya di Teknik Telekomunikasi. Oke, salam kenal Mas Mbak semuanya. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini mungkin pertanyaannya aku ambil ketika aku merepresentasikan diriku pada saat masih SMA ya. Yang mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mas Mbak secara bergantian. Untuk pertanyaan yang pertama nih Mas Mbak sekalian. Menurut Mas Mbak, apa aja sih pengalaman atau mata pelajaran yang paling menantang, baik itu dari teknik elektro ataupun teknik telekomunikasi? Dan apakah seperti yang ada di medsos-medsos ya, ketika mahasiswa teknik itu harus tidak tidur? Apalagi ITS ini kan terkenalnya sebagai Isoturus Sakar ya. Nah, mungkin Mas Mbak bisa menceritakan pengalamannya matkul apa sih yang paling serem dan pengalaman ketika berkuliah di ITS. Mungkin bisa dimulai dari Mas Torik. Terima kasih Mbak Nindita atas pertanyaannya. Aku masuk kembali ya teman-teman. Halo teman-teman. Eh, Kalau dari sepengalaman saya ya teman-teman untuk matkul yang menurut saya paling menantang itu kebetulan saya ini pembidangannya di power teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu itu power itu apa, itu salah satu teknik tegangan tinggi yang ada di Elektro ITS. Nah, jadi otomatis matkul yang saya ambil itu dari pembidangan power. Kalau untuk matkulnya sendiri itu TTT teman-teman. Biasanya eh, TTT ini atau bisa kita sebut teknik tegangan tinggi, teman-teman. Jadi ini salah satu mata kuliah pembidangan yang ada di pembidangan power. Jadi eh, kalau kata teman-teman ya, kalau kata teman-teman mata kuliah TTT ini itu susah, teman-teman. Katanya susah karena ya mungkin soal-soal yang dikeluarkan waktu UTS dan UAS itu susah, teman-teman. Tapi selayaknya kita sebagai mahasiswa itu harus belajar, teman-teman. Jadi kayak tidak ada yang tidak mungkin karena apapun yang kita coba pasti kita bisa teman-teman itu. Jadi kalau untuk masalah belajar yang katanya mengganggu mahasiswa tidak tidur ataupun begadang itu kayaknya enggak sih teman-teman. Karena selagi kita bisa membagi waktu kita dengan baik itu baik-baik saja teman-teman. Jadi untuk masalah begadang ya menurut aku aman aja teman-teman. Oke.
Sekian dari aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Torik atas jawabannya. Mungkin boleh dong minta sudut pandang dari Mbak Naya. Halo, oke. Mungkin aku cerita dikit ya. Aku itu dari penjurusannya elektronika. Kalau teman-teman tahu itu tuh arus lemah gitu. Nah, kalau Mas Tarik tadi kan arus kuat ya. Nah, aku bagian arus lemahnya yang bikin-bikin yang kecil-kecil gitu. Nah, dari aku sendiri tuh yang paling challenging ya. Sebenarnya tuh matkulnya itu awal-awal tuh masih masih oke lah. Kalau udah masuk penjurusan baru agak next step, next level gitu. Bagi aku sebenarnya kayak specifically yang kayak matkul susah itu belum ada ya. Selama kita belajar, insya Allah kita bisa ngikutin. Tapi mungkin challengingnya di bagian kalau teman-teman itu harus paham teori, terus bisa juga ngepraktekinnya. Jadi kayak implementasinya bisa di praktikum, terus bisa di project kayak gitu. Sama kalau misalnya bagi apa ya, yang bilang tadi iso turu sangar, hmm, bisa dibilang benar karena kayak teman-teman di sini tuh jadi bisa manage waktu sih. Menurutku itu bukan hal yang harus dihindari, tapi itu salah satu kayak gimana teman-teman bisa belajar manage waktunya buat salah satu bagian pengembangan diri teman-teman. Dari aku itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naya. Mungkin kita dengarkan dari Mbak Melisa karena setahu saya Mbak Melisa ini penjurusannya dari Teknik Telekomunikasi. Apakah betul Mbak Melisa? Ya, terima kasih ya Mbak Nita sebelumnya atas pertanyaannya. Dan benar, saya sendiri itu dari Teknik Telekomunikasi. Dan sebenarnya kalau membahas tentang apa ya, kayak hal yang paling menantang atau mata kuliah paling menantang sebenarnya diawali karena kan dari SMA nih Mbak Nita. Jadi awalnya itu yang menantang itu pasti proses adaptasinya sih Mbak Nita. Lalu kalau misal membahas soal mata kuliah, sebenarnya yang berat adalah pengolahan sinyal digital, Mbak Ninita, kalau buat saya sendiri. Dan lebih lanjutnya itu nanti ada mata kuliah pengolahan sinyal multimedia, di mana pada mata kuliah ini lebih cenderung ke perhitungan, dan dari kita itu emang kalau tahu dari basicnya mungkin lebih memahami ya Mbak Ninita. Tapi untuk saya dan teman-teman, menurut kami itu hal yang paling menantang mata kuliah tersebut ya si pengolahan sinyal digital dan dilanjutkan ke pengolahan sinyal multimedia. Tapi tidak memungkinkan juga untungnya di ITS itu sangat menyediakan banget ya Mbak Ninita. Jadi dosen-dosennya itu sangat terbuka. Jika teman-teman itu mau diskusi bareng dosen itu sangat diperbolehkan banget. Jadi dari saya dan teman-teman itu merasa bahwa di ITS itu tidak diberatkan sekali ketika kita belajar dan menjadi mahasiswa di ITS. Apalagi di jurusan teknik telekomunikasi seperti itu Mbak Ninita. Saya kembalikan ke Mbak Ninita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Melisa dan Mas Mbak yang terkait dengan selanjutnya nih. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi sudah menceritakan tentang mata kuliahnya nih Mas Mbak. Nah, selanjutnya apakah ada sih kira-kira kegiatan menarik apa sih selain kita menjadi mahasiswa yang masuk kelas belajar? Nah, itu kira-kira apakah Mas Mbak punya pengalaman yang menarik yang bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di sini? Mungkin untuk yang pertama bisa dari Mbak Melisa terlebih dahulu. Oke, baik. Izin bertanya, berarti ini pengalaman gitu Kak, Mbak Nindita atau gimana? Seputar kegiatan yang dilakukan di ETS ya berarti. Oke, kalau misal membahas terkait kegiatan ya, sebenarnya di ITS tuh nggak melulu soal kita belajar di bidang akademik aja. Ada banyak yang bisa kita explore. Salah satu contohnya di semester 5 kemarin, saya berkesempatan melakukan kerja praktik di salah satu perusahaan operator di Indonesia. Mungkin saya sebut aja itu Indosat. Nah, dari situ tuh kita bisa belajar bagaimana sih cara operator itu bekerja. Jadi kita tuh kan sejauh ini cuma menikmati doang ya kayak penggunaan dari operator tuh kayak gimana. Tapi setelah saya kerja praktik di Indosat, saya bisa mengetahui tuh ternyata ada banyak tuh yang bisa kita pelajari, misal dari manajemennya, dari sistem penggunaannya itu kayak gimana, terus dari si operator ke
beberapa perusahaan lainnya tuh juga kayak gimana kayak gitu. Dan juga untuk kehidupan mahasiswa sebagai mahasiswa teknik juga nggak melulu soal akademik, saya juga bisa mempelajari tentang organisasi juga, terutama yang bisa dicoba seperti himpunan atau beberapa ekstrakurikuler juga yang ada di ITS. Tentunya ada juga organisasi volunteer dan beberapa kepanitiaan yang lainnya yang tentunya bisa dicoba juga ketika menjadi mahasiswa ITS. Seperti itu sih Mbak Nindita. Oke, Terima terima kasih kasih Mbak. banyak Mbak Melisa. Sangat menarik ya Mbak Melisa. Jadi kita tuh tidak hanya belajar yang di kelas aja, tetapi kita juga bisa terjun langsung ke perusahaan. Sangat menarik Mbak Melisa. Mungkin kita dengar cerita dari Mbak Naya. Oke, makasih ya. Nah, kalau dari aku, kalau kita ceritain aja. Jadi, eh gak cuma belajar sama laprak doang. Nah, sebenarnya banyak banget. Aku ngerasa semenjak aku jadi mahasiswa, aku bisa explore hal positif apapun. Kayak karena di ITS, khususnya elektro itu sendiri tuh nyediain banyak banget fasilitas. Ada lab, terus di samping akademik itu banyak non-akademiknya. Ada organisasi, ada klub, ada kepanitiaan, ada lomba dan lain-lain. Kalau teman-teman tahu PKM itu juga teman-teman bisa riset di sana, banyak yang bisa dilakuin. Terus di Elektro sendiri tuh punya banyak fasilitas, kayak ada lab dan di situ tuh teman-teman bisa riset gitu loh, bisa ngelakuin apa aja karena alat-alatnya udah lengkap banget. Terus selain itu tuh apa ya yang bikin seru tuh dari teman-temannya tuh juga ya support banget. Jadi kita punya kayak apa ya lingkungan yang positif juga. Nah karena itu jadi kayak eh, seru banget. Jadi kayak nggak ke pressure gitu loh sama belajarnya, sama lapraknya. Karena laprak pun kita begadangnya bareng-bareng. Project kita kerjanya bareng-bareng sama teman-teman. Jadi kayak nggak stuck yang bikin stres, yang bikin demot gitu-gitu enggak. Jadi sangat worth it lah untuk menjadi mahasiswa teknik elektro ITS bagi aku. Oke, mungkin boleh dilanjut lagi. Oke, terima kasih Mbak Naya. Selanjutnya kita dengar dari pengalaman yang menarik dari Mas Torik ya. Silakan Mas Torik. Terima kasih Mbak Nindita atas kesempatannya. Eh, Kalau menurut saya mungkin kita bedakan dulu ya, karena eh, kehidupan di SMA dan kehidupan selama kita berkuliah itu memang sangat berbeda. Apalagi kalau kita eh, sudah berkuliah di luar dari daerah kita itu pasti kita punya culture shocknya masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan dibilang dari kehidupan mahasiswa cuma isinya laprak dan akademik saja, itu sepertinya enggak, karena yang saya rasa di teknik elektro sendiri ya, itu menyediakan banyak fasilitas teman-teman yang bisa digunakan. Ada misalkan dari lab itu yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan proyek, ataupun juga ada organisasi gitu teman-teman, organisasi yang bisa membantu kita untuk mengembangkan empat bidang kita sebagai mahasiswa teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya fokus ke akademik saja gitu teman-teman. Jadi masih banyak wadah yang kita bisa gunakan di teknik elektro ini untuk berkembang gitu. Dan juga kalau untuk masalah lapar ya teman-teman, kalau misalkan khawatir nih, kita sebagai mahasiswa banyak laprak dan segala macam. Tapi yang harus kita ingat teman-teman, kalau anak teknik itu terkenal sama solidnya. Jadi menurut saya ini udah masuk ke jurusan yang benar teman-teman. Teknik elektro, solidnya itu kuat. Jadi kalau misalnya kita ada laprak, ada tugas, dan ada project, itu pasti kita kerjakan bareng-bareng teman-teman. Jadi jangan takut pusing karena laprak, pusing karena akademik. Tapi eh, selagi kita memiliki tekad yang kuat dan terus juga ada orang yang mendorong kita mau bekerja sama, pasti semua selesai teman-teman. Kalau dari saya cukup itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Mbak. Ini pengalaman yang tentunya sangat seru sebagai kita mahasiswa. Yang ini harapannya bisa menjadi motivasi dan semangat untuk teman-teman peserta yang ada di sini untuk bisa melanjutkan jenjang studinya dan tentunya memilih Departemen Teknik Elektro sebagai pilihannya ya. Nah, Mas Mbak, karena keterbatasan waktu, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan terakhir nih. Istilahnya seperti closing statement. Untuk Mas Mbak, ketika bisa mungkin menyampaikan kepada teman-teman apa sih alasan terkuat untuk memilih Departemen Teknik Elektro ini sendiri gitu. Mungkin bisa dijawab
terlebih dahulu oleh Mbak Naya. Oke, makasih ya Mbak Nindita. Nah, alasan terkuat aku untuk milih teknik elektro ITS itu pertama karena yang aku compare dari univ-univ lain, institut lain itu aku ngerasa aku bakal bisa survive di sini dengan segala aspeknya, mulai dari ekosistemnya, akademiknya, fasilitasnya, dan menurut aku fasilitas teknik elektro ITS tuh yang terbaik lah, dari ruang belajar, dari ruang lab, dari ruang kelas dan lain-lain itu tuh semua sudah mendukung dan worth lah untuk mahasiswa tuh masuk ke ITS menurutku gitu. Dan secara prospeknya juga alumni-alumni tuh udah banyak masuk ke perusahaan-perusahaan yang ternama. Jadi menurut aku masuk teknik elektro ITS itu juga bukan cuma sekedar belajar, tapi bisa membuka banyak peluang, peluang kerja, prospek karir yang bagus dan lain-lain. Dari aku sih cukup. Baik, terima kasih Mbak Naya. Selanjutnya kepada Mas Torik, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nita atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri itu mungkin dari awalnya itu memang kalau menjuru ke teknik elektro itu memang belum teman-teman, karena saya punya plan yang lain, tapi sehingga akhirnya saya itu disarankan dari kedua orang tua saya untuk masuk ke teknik elektro teman-teman. Nah, dari situ saya mulai mencari, wah, teknik elektro ini prospek kerjanya bagaimana ya? Lalu kalau misal saya masuk ke teknik elektro ini gimana ya? Survive-nya gimana teman-teman gitu. Lalu saya mencari dari universitas yang ada teknik elektronya dan saya bandingkan teman-teman satu-satu gitu. Jadi akhirnya itu saya eh, menemukan bahwa ada di salah satu media sosial ya teman-teman, Instagram itu lewatlah tiba-tiba postingan teknik elektro ITS gitu teman-teman masuk ke feed saya. Nah, kebetulan juga ada teman saya ya teman-teman, kakak tingkat saya dulu yang sudah masuk ke elektro ITS gitu. Jadi saya manfaatkanlah itu, saya bertanya-tanya apa aja yang ada di teknik elektro ITS. Yang tadi sudah dikatakan Mbak Naya itu benar teman-teman. Jadi fasilitasnya lengkap, labnya juga lengkap, dan dosen-dosennya juga kalau mengajar juga enak teman-teman. Jadi semua ilmu yang diberikan itu mudah ditangkap teman-teman. Jadi nggak eh, teknik elektro ITS ini menurut saya salah satu eh, teknik yang benar-benar memiliki gengsi tinggi lah teman-teman ibaratnya gitu. Jadi kalau teman-teman melihat teknik elektro ITS itu ataupun mikirnya gimana-gimana itu enggak teman-teman. Justru itu malah sebaliknya. Kalau kita lihat dari segi lab dan akademik ya, dari sisi lab dan juga praktikum segala macam, dan juga di sini alumni dari elektro ITS itu sangat mendukung teman-teman terhadap teman-teman kita yang sedang melaksanakan berkuliah. Biasa juga sering membuka eh, tempat magang untuk magang dan juga buka lowongan kerja teman-teman gitu. Jadi sehingga dikatakan Mbak Naya tadi prospeknya itu luas, itu juga benar teman-teman. Kalau dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Torik atas jawabannya. Terakhir kepada Mbak Melisa, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nindita atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari Mbak Naya dan Mas Torik kan di teknik elektronya ya, karena dari saya pribadi kan dari jurusan teknik telekomunikasi. Mungkin apa yang udah dipaparin Pak Judin itu benar, karena Pak Judin sempat mention bahwasannya teknik telekomunikasi ini berfokus pada perkembangan teknologi kayak misalnya 5G, apalagi akhir-akhir ini 5G sangat di-mention banget ya buat teman-teman dan juga Mbak Nindita tentunya. Nah, jadi untuk di teknik telekomunikasi sendiri, kenapa saya tertarik? Karena dari sini tuh kita bisa tahu tentang perkembangan teknologi dari uh, sampai ke depannya kayak gimana. Terus habis itu juga dari internet, terus jaringan seluler juga kita mau pelajari. Dan dari situ tuh membuat saya tuh juga tertarik dari hal yang uh, mengacu pada teknologi di masa depan seperti itu. Ditambah juga kata Mas Torik juga tadi bahwasannya di teknik elektro sendiri juga punya suatu gengsi yang tinggi juga. Jadi membuat apa ya kayak dari saya sendiri itu punya ketertarikan yang lebih di jurusan ini juga. Lalu kita tahu juga kalau di ITS sendiri punya lingkungan yang tentunya berkembang dengan baik
dari segala sesuatu itu diberikan, kayak apapun yang kita butuhkan itu selalu dikasih lah di ITS ini. Jadi buat saya sendiri hal ini tuh sangat membuat saya bersyukur dan saya tertarik juga untuk bisa ada di Teknik Telekomunikasi ITS sendiri. Mungkin itu sih Mbak Nindita. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Mbak atas insight-nya. Ini menambah POV baru dari teman-teman calon mahasiswa baru ITS, mahasiswa, dan harapannya semoga dari testimoni-testimoni yang pastinya ini berdasarkan pengalaman dari Mas Mbak sekalian, itu menambah semangat untuk teman-teman dan menambah keyakinan dari teman-teman untuk segera mendaftar di ITS, khususnya di Teknik Elektro dan Teknik Telekomunikasi ITS. Terima kasih banyak Mas Mbak. Terima kasih banyak Mbak Nindita. Terima kasih Mbak Ninita. Teman-teman jangan Semangat ya lupa adik-adik. jangan lupa pilih teknik elektro ITS ya teman-teman. Semoga lulus dan semoga bisa bergabung ke teknik elektro ITS teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita melanjut sesi selanjutnya, mohon izin saya untuk mengingatkan kepada teman-teman peserta di malam hari ini yang tentunya masih semangat ya teman-teman semua. Mungkin bisa cek di kolom komentar apakah teman-teman di sini masih semangat. Nah, jika teman-teman masih semangat di sini, minta tolong teman-teman bisa on cam. Teman-teman menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh rekan-rekan panitia. Jadi, mohon bantuannya teman-teman peserta untuk bisa menyalakan kameranya sebelum kita melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Oke, baik. Jadi tadi sudah sempat dimention oleh Mas Mbak yang memaparkan atau sharing-sharing tentang pengalamannya di mana ketika mau memilih teknik elektro ITS itu pasti yang dipikirkan juga ada apa sih prospek ke depannya? Ke depannya kalau masuk di teknik elektro atau di teknik telekomunikasi bisa kerja jadi apa, sebagai apa, lulusnya nanti bagaimana? Nah, maka dari itu pada kesempatan malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang merupakan alumni dari Teknik Elektro dan juga Teknik Telekomunikasi ITS. Kepada Bapak Gozi sebagai alumni dari Teknik Telekomunikasi dan juga Bapak Rizky Muhammad dari alumni Elektro ITS, kami persilahkan. Ya, baik. Ini saya dulu atau gimana, Mbak? Mohon izin menjawab, Bapak. Saya persilahkan kepada Bapak Rizky Muhammad untuk pemaparan terlebih dahulu. Oke, baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dosen, Bapak Ibu dosen ya. Terus kemudian Bapak teman-teman adik-adik mahasiswa ya, dan juga adik-adik calon mahasiswa. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu bersama dalam acara yang sangat baik ya menurut saya ya, memberikan wawasan mengenai perkuliahan di jurusan Teknik Elektro ITS. Izin, apakah boleh dibantu share screen-nya ya? Ya, uh, perkenalkan ya, nama saya Rizky Muhammad. Saat ini bertugas sebagai General Manager PLN Lampung ya. Malam ini saya akan menyampaikan sedikit saja materi tentang successful journey, kira-kira gitu. Ya, lanjut. Iya, adik-adik semua, ini adalah kurikulum vitae saya. Saya masuk kuliah di Elektro ITS tahun 1999. Kemudian lulus tahun 2003 ya. Di mana peminatan saya adalah teknik sistem tenaga. Kemudian tahun 2004 mulai bekerja di PLN. Jadi saat ini sudah bekerja di PLN kurang lebih selama 22 tahun kira-kira ya. Mungkin adik-adik umurnya belum 22 ini sekarang ini. Jadi
Eh, itu sekilas tentang saya. S1-nya di Teknik Elektro ya. E39 kalau ini ada ininya ini apa? Angkatan 39 gitu ya. Terus kemudian S2, S3-nya lebih banyak ke manajemen karena memang terkait dengan tuntutan kerjaan. Kemudian berbagai riwayat jabatan yang pernah saya uh, emban ya. Uh, sudah keliling Sumatera, terus di Jawa juga pernah, di Indonesia Timur juga pernah, terus pernah jadi General Manager PLN Papua tahun 2024 sampai 2025 dan saat ini bertugas sebagai General Manager di PLN Lampung. Ya, mungkin bisa dilanjut ya. Adik-adik sekalian, mungkin kalau kuliah di ITS ya, saya rasa salah satu yang sangat baik ya dalam menghubungkan antara mahasiswa ITS dan dunia kerja ini adanya Student Advisory Center ya, SAC. Saat ini masih ada ya SAC ya? Masih ya. Masih, Pak. Jadi sebagai cerita aja, ketika saya belum lulus itu ijazahnya belum keluar gitu ya. Sudah bisa daftar di SAC. Bahkan saya sempat mengikuti seleksi di sekitar mungkin 12 perusahaan gitu ya. Bahkan ketika wisuda saja belum gitu. Tapi sudah mengikuti seleksi di 12 perusahaan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ITS memikirkan mahasiswanya untuk bisa mendapatkan peluang dan kesempatan kerja yang baik. Namun demikian kembali lagi itu adalah pilihan, jadi memang dari awal karena saya adalah mahasiswa teknik sistem tenaga gitu ya. Jadi memang pengennya kerja di PLN. Akhirnya perusahaan-perusahaan lain ini ya ditolak gitu ya. Nunggu seleksinya PLN yang kurang lebih memakan waktu sekitar 7 bulan gitu kalau nggak salah. Dan akhirnya diterima di PLN. Ini adalah timeline karir saya ya di PLN. Jadi 22 tahun ini waktu yang cukup lama, tapi tidak terasa lama bagi saya. Karena memang kesesuaian ya yang saya pelajari di dunia kampus ya, di ITS ini. Dengan pekerjaan yang saya alami mungkin angkanya ada di sekitar 70-80% saya rasa. Jadi itu juga tidak semua orang bisa mengalami seperti itu. Kesesuaian antara yang dipelajari di saat kuliah dan dunia kerja mencapai angka 70-80% itu tidak semua orang bisa mengalami hal tersebut ya. Tentu saja yang kita pelajari di kuliah itu hanya salah satu bagian saja dari hal-hal yang kita perlukan di dunia kerja. Kita harus banyak belajar, banyak menyesuaikan diri dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi ini kira-kira perjalanan saya selama 22 tahun bekerja di PLN. Alhamdulillah berjalan baik dan semoga bisa kami lanjutkan penugasan-penugasan dan amanah-amanah yang diberikan. Ya, mungkin bisa dilanjut ya. Belum ganti ya ininya. Ya. Jadi adik-adik sekalian, mungkin saya berangkat dari isu besarnya dulu ya. Bahwa tahun 2060 itu Indonesia direncanakan menjadi negara yang memiliki net zero emission. Artinya bahwa semua pembangkitnya berasal dari energi yang terbarukan, yaitu tahun 2060. Itu adalah visi pemerintah saat ini. Kalau sekarang tahun 2026 ya, berarti 2060 itu sekitar 34 tahun lagi ya, kira-kira gitu ya.
Nah, ini tentunya waktunya adik-adik ini. Kalau saya mungkin 2060 sudah pensiun gitu ya. Nah, ini waktunya adik-adik yang berkarya di tahun 2060 bagaimana bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang memiliki net zero emission, di mana semua pembangkit atau listrik yang digunakan ataupun dihasilkan berasal dari listrik energi terbarukan atau renewable energy. Beberapa peluang menuju kondisi net zero emission di tahun 2060 itu. Yang pertama yaitu yang terkait dengan transisi energi, di mana ada pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya, dan electric vehicle atau kendaraan listrik. Kalau kita perhatikan saat ini mobil-mobil, motor ya, sudah banyak yang menggunakan energi listrik, apalagi dipicu adanya perang Amerika-Iran di Selat Hormuz ya. Nah, ini juga salah satu pemicu penggunaan electric vehicle. Kemudian yang kedua yaitu yang terkait dengan smart grid dan digital power system, antara lain penggunaan artificial intelligence. Sebagai informasi saja ya bagi adik-adik yang belum tahu, jadi itu membutuhkan energi 80 kali lipat dibandingkan komputer konvensional ya. Ini artinya apa? Bahwa permintaan energi seiring dengan perkembangan artificial intelligence ini akan melonjak terus karena kebutuhan energinya memang lebih besar. Terus kemudian yang berikutnya adanya peluang karir global dan multidisiplin, di mana kita tahu dengan renewable energy ini, bisnis energi ini tidak hanya bersifat lokal, tapi juga bersifat global, karena melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional dan karir yang juga bersifat global. Sebagai contoh, kalau kita hal yang terkait dengan artificial intelligence ataupun data center, ini kan servernya tidak harus berada di negara-negara tertentu. Bisa juga servernya perkembangannya bahkan saat ini banyak berada di Indonesia, karena Indonesia memiliki harga energi yang relatif murah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Kemudian peluangnya juga yang terkait peran strategis menuju net zero emission seperti yang saya jelaskan tadi, kaitannya dengan kalau yang rajin menyimak perkembangan ya, ada yang namanya ESG, yaitu Environment, Social, and Governance. Kemudian beberapa tantangannya ya, yaitu adanya intermitensi renewable energy, di mana renewable energy ini saat ini teknologinya masih memiliki sifat intermitensi, yaitu kondisi yang belum stabil sepenuhnya setiap saat ya gitu. Terus kemudian tantangannya juga adanya skill gap dan disrupsi digital, di mana harus atau tuntutan penguasaan data, artificial intelligence, dan automatisasi selain materi-materi yang diajarkan. Terus kemudian juga transformasi daripada model ketenaga listrikan dari yang dulunya terpusat menjadi desentralisasi, dan adanya ini ya istilah saat ini namanya prosumer atau produsen dan konsumer, di mana di beberapa negara lain sudah umum pelanggan ini bisa melakukan jual beli listrik dengan power utility atau PLN-nya masing-masing, sehingga pelanggan tidak hanya bertindak sebagai konsumer tapi juga produser. Makanya istilahnya namanya prosumer. Kemudian tantangannya adalah persaingan global talent ya, di mana sarjana teknik elektro ini dituntut adaptif, cepat belajar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Ya, lanjut ya. Mungkin materi dari saya cukup seperti itu. Yang jelas kalau kuliah di teknik elektro, hal yang spesifik ya yang saya ingat itu adalah bagaimana kita menghadapi
tempaan sistem akademis yang ketat gitu ya. Sehingga kita dituntut untuk memiliki dedikasi dan kerja keras sehingga memiliki hasil akademis yang baik yang tentunya menjadi bekal saat kita bekerja. Saya tutup paparan saya dengan quotes dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizky atas pemaparan yang sangat luar biasa. Ini sangat membuka pandangan dari teman-teman sekalian, mungkin calon mahasiswa baru dari Teknik Elektro ITS bahwa prospek kerja dari lulusan Teknik Elektro ITS ini sangat amat luar biasa. Selanjutnya, mohon izin saya untuk melanjutkan kepada Bapak Gazi, merupakan alumni dari Teknik Telekomunikasi ITS. Kami persilakan untuk bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak-Bapak dosen Teknik Elektro ITS dan juga para mahasiswa dan teman-teman dari SMA di Indonesia gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozi Farizi. Saya biasa dipanggil Gozi. Berbeda mungkin dengan Pak Rizky ya. Saya masih alumni muda Pak gitu. Mungkin saya lulus baru sekitar 1,5 tahun lalu, yaitu dari 2024. Jadi saya mulai awal itu di tahun 2020 gitu. Saat ini saya bekerja di Pacific Satellite Nusantara. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, PSN atau Pacific Satellite Nusantara merupakan pionir perusahaan swasta satelit pertama yang ada di Indonesia, yang mana bisnisnya adalah bisnis internet berbasis satelit gitu, teman-teman. Mungkin itu ya perkenalan dari saya, Mbak Ninita. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Gozi atas perkenalannya. Karena mungkin game-nya belum terlalu jauh, saya bisa memanggil Mas Oke, seperti itu boleh ya, Mas. boleh Mas aja nggak apa-apa. Baik, Mas. Nah, ini mungkin teman-teman kan tadi sudah saya mention, baru mengetahui tentang teknik telekomunikasi ini mungkin belum sejauh itu ya, Mas. Iya. Nah, mungkin Mas bisa ceritakan bagaimana sih perkembangan telekomunikasi di dunia kerja? Apakah telekomunikasi itu jurusannya sangat diperlukan di dunia kerja atau prospek kerjanya itu apakah menjanjikan seperti Oke, itu, Mas? mungkin sudah di-mention tadi dari Pak Judin dan juga Mbak Melisa dari mahasiswanya gitu ya. Teknologi yang mana telekomunikasi sendiri itu mungkin menurut saya tidak akan ada habisnya karena sampai masa depan pun kita pasti ya perlu terhubung dengan adanya internet gitu. Dan di industri sekalipun transformasi digital sangat diperlukan, khususnya di Indonesia. Bagaimana mungkin contohnya di perusahaan saya, eh, internet berbasis satelit ini sangat reliable untuk diimplementasi di Indonesia karena Indonesia merupakan em, negara kepulauan yang mana infrastruktur dari em, telekomunikasi seperti BTS maupun kabel fiber optik itu belum tersebar secara merata sampai ke pelosok. Dan satelit menjadi opsi yang sangat reliable untuk bisa menghubungkan dengan satu satelit saja bisa menghubungkan seluruh sampai pelosok negeri di Indonesia gitu. Jadi memang lulusan-lulusan teknik telekomunikasi ini sangat dibutuhkan untuk ke depannya karena perkembangan teknologi telekomunikasi ke depannya ini sangat benar-benar akan terus berjalan gitu. Tidak cuma sebagai misalkan saya di engineer telekomunikasi, tapi juga di satelit gitu, tapi juga di perusahaan-perusahaan industri seperti mungkin oil and gas, lalu itu juga mining itu juga perlu terhubung menggunakan telekomunikasi gitu. Jadi mereka juga perlu adanya engineer teknik telekomunikasi gitu, Manita.
Oke, baik Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan nih Mas. Ya, Tadi Mas sudah menyampaikan bahwasannya lulusan dari teknik telekomunikasi ini sangat penting juga untuk di dunia pekerjaan karena di teknik telekomunikasi ini tidak akan ada habisnya. Mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya Mas. Nah, ya. mungkin nih Mas, apabila bisa menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sini yang mungkin calon mahasiswa baru dari teknik elektro maupun teknik telekomunikasi. Apa sih Mas mungkin pesan-pesan yang bisa Mas sampaikan supaya teman-teman itu nanti gak nyesel atau gak merasa salah jurusan gitu Mas? Oke. Eh, Mungkin berkaca dari pengalaman saya ya, bagaimana saya memilih teknik telekomunikasi gitu. Jadi em, di awal pada saat masa saya kuliah, sebenarnya hal yang pertama harus kalian cari adalah hal yang kalian sukai gitu. Jadi di awal-awal perkuliahan masa kuliah itu saya sangat apa ya, lebih mudah mengerti di mata pelajaran yang berhubungan dengan telekomunikasi gitu. Jadi kedepannya jadi akan lebih mudah mengikuti ketika kita sudah menyukai gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk ke telekomunikasi, alangkah baiknya kalian cari minat dan bakat kalian terlebih dahulu, lalu kedepannya pastinya akan mengikuti gitu. Dan pastinya untuk masuk di telekomunikasi, kalian tidak perlu lagu lagi karena yang tadi sudah saya sampaikan pastinya kedepannya em, di dunia telekomunikasi itu tidak akan ada habisnya. Jadi eh, memang saat ini kebutuhan akan engineer-engineer teknik telekomunikasi itu sangat dibutuhkan. Apalagi dari maraknya di dunia sekarang lagi perang gitu. Yang saya baru tahu sebenarnya penggunaan telekomunikasi itu sangat diperlukan gitu. Dari mulai drone, bagaimana sebuah drone itu bisa digerakkan dari berpuluh-puluh kilometer itu kan eh digerakkan bagaimana sebuah eh, teknik telekomunikasinya itu. Jadi jadi teman-teman tidak perlu lagu lagi untuk memilih teknik telekomunikasi ya. Pastinya ya sangat mengikuti perkembangan zaman dan juga apalagi di eh, yang saya tahu saat ini mungkin fasilitas di teknik telekomunikasi ITS itu sudah bagus ya dibandingkan saya pada saat saya masa kuliah jadi sangat eh, menguntungkan sekali mungkin bagi teman-teman sekalian untuk bisa bergabung di teknik komunikasi ITS. Selain itu juga kegiatan-kegiatannya mungkin kalau saya mengikuti gitu dari labnya, hubung waktu itu saya juga sebagai apa ya kepala koordinator asisten lab gitu, saya juga mengikuti sampai saat ini perkembangan lab saya gitu. Sekarang kegiatan-kegiatannya juga udah lebih sangat menarik gitu dan juga sangat membantu teman-teman sekalian untuk bisa belajar dan menggali pengalaman yang ada di teknik komunikasi ITS gitu sih Mbak Dinita. Baik, Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan terakhir ya, Mas. Iya, Ini mungkin boleh. pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman peserta. Kira-kira nih, Mas, setelah Mas lulus dari teknik elektro atau teknik telekomunikasi ITS, apakah ada hal-hal yang membuat Mas itu menjadi, oh, aku bersyukur banget aku bisa kuliah di ITS karena aku akan mendapatkan privilege ini setelah lulus seperti itu, Mas. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Mungkin FYI aja, pada saat saya mau lulus waktu itu, lowongan di PSN ini saya dapat justru sebenarnya dari dosen-dosen yang ada di Teknik Telekomunikasi ITS. Jadi saya sangat bersyukur gitu eh, bisa mempunyai koneksi pertama yang ada di dosen-dosen Teknik Telekomunikasi ITS dan juga sangat bersyukur bisa berkuliah di teknik telekomunikasi TS karena juga dari pengalaman saya bergabung di beberapa proyek dosen itu yang bisa mengantarkan saya untuk bisa diterima di PSN ini sebenarnya dan juga kebetulan memang sangat apa ya sangat berhubungan juga dengan kuliah saya jadi semasa
kerja saya saat ini memang ya udah saya hanya mengulang apa yang sudah saya pelajari yang ada di Teknik Telekomunikasi ITS gitu sih Mbak. Maaf Mbak ini mungkin masih mute ya. Masih di mute ya Mbak ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rizky Muhammad dan juga Mas Gozi selaku perwakilan dari alumni Teknik Elektro dan juga Teknik Telekomunikasi ITS. Memasuki acara selanjutnya, teman-teman, yaitu ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Terkait dengan sesi tanya jawab ini sendiri, teman-teman bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand untuk nanti bisa langsung sesi tanya jawab interaktif dengan seluruh narasumber kita pada hari ini. Jadi, teman-teman yang mau bertanya, baik itu kepada Bapak dosen, ada Bapak Irfan, dan juga Bapak Sirajuddin, atau kepada Mas Mbak mahasiswa, ada Mas Torik, Mbak Naya, dan juga Mbak Melisa, atau kepada Bapak Rizky dan juga Mas Gosi selaku alumni, kami sangat terbuka. Jadi, teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, teman-teman mungkin bisa langsung aja, tidak perlu malu-malu karena kesempatan ini kan tidak datang dua kali ya, teman-teman. Mumpung saat ini kita masih mengadakan sesi em, Zoom bersama dengan Bapak dosen, kemudian ada juga perwakilan dari mahasiswa dan juga alumni. Jadi bisa teman-teman gunakan kesempatan ini yang masih ragu-ragu, yang masih belum tahu, sepertinya pengen masuk ke teknik elektro atau teknik telekomunikasi. Tapi apakah matkulnya tuh susah ya? Atau apakah ketika mau masuk menjadi mahasiswa tuh harus udah bisa rangkaian listrik atau dan lain sebagainya? Mungkin teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk bertanya ya. Jadi jangan malu-malu, mumpung ada Bapak dosen nanti bisa menjawab keresahan-keresahan teman-teman atau yang mau konsultasi ketika masih ragu mau mengambil jurusan elektro atau teknik telekomunikasi sangat bisa sekali ya teman-teman. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu malu-malu. Baik, mohon izin membacakan Bapak, Ibu, dan Mas Mbak sekalian. Terdapat pertanyaan dari Mas Zaki. Terima kasih kepada kakak-kakak pembawa acara dan narasumber pada sesi kali ini. Saya izin bertanya, Kak, saya minat bergabung ke asisten laboratorium teknik telekomunikasi itu persyaratannya semester berapa ya, Kak? Dan kira-kira seru atau tidak? Nah, mungkin terima kasih Mas Zaki atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sepertinya cocok dijawab oleh Mbak Melisa selaku mahasiswa dari Teknik Telekomunikasi dan mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Bapak dosen dari Pak Ahmad Sirajuddin. Mungkin kepada Mbak Melisa, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Zaki Ahmad dan juga Mbak Nita. Untuk jadi di teknik telekomunikasi itu ada 3 lab, ada MAP, ada TNL, dan ada MCL. Atau untuk MAP sendiri itu multimedia antena propagasi, TNL itu telecommunication network laboratory, lalu MCL itu multimedia communication laboratory. Nah, yang dimana untuk persyaratannya itu akan di-share biasanya di Instagram masing-masing. Namun untuk semesternya itu biasanya cenderung di semester 3 menuju ke semester 4. Jadi kebetulan Mbak Nindita itu merupakan salah satu asisten lab yang baru. Betul, betul Mbak Nindita?
Betul, Mbak. Nah, kebetulan Mbak Nindita sendiri sekarang ada di semester 4. Jadi untuk pendaftarannya itu sekitar di semester 4 awal atau di semester 3 menjelang semester 4. Lalu untuk seru atau enggaknya, tentunya seru banget karena buat saya sendiri ada banyak hal yang bisa dicoba. Salah satunya yang diomong oleh Mbak Naya tadi, kita bisa melakukan pengabdian masyarakat. Jadi ada banyak hal yang bisa kita coba atau pelatihan juga yang sebelumnya kita nggak tahu nih, tapi sekarang bisa jadi tahu. Terus banyak informasi yang bisa kita gali di dalam lab tersebut. Mungkin bisa itu yang bisa saya paparkan, atau dari Pak Ahmad Sirojudin mau menambahkan? Ya, oke. Ya, sedikit menambahkan ya. Jadi emang apa namanya lab kita itu aktif ya, ada asistennya dan saya lihat Mas-mas dan Mbak Aslab ini rajin buka OR ya. Setiap tahun mesti ada. Terus apa apa sih benefitnya kalau ada adik ikut menjadi Aslab ya? Jadi sebagai mahasiswa elektro kan teknik ya, teknik itu kalau bisa isinya nggak hanya teori tapi juga prakteknya, hands on ya, real world. Nah, untuk bisa mendapatkan fasilitas praktek itu ada adik ketika nanti di ITS itu ada banyak jalannya. Misalkan ikut tim robot misalkan atau mungkin sering ikut lomba-lomba. Dan salah satu agar adik bisa banyak praktek itu adalah dengan menjadi asisten lab. Apa keuntungannya? Pertama, adik-adik punya base camp nantinya. Nanti adik-adik yang selama menjadi mahasiswa pasti butuh yang namanya base camp atau tempat nongkrong gitu ya. Bukan nongkrong ya, tempat berdiskusi apa namanya selama di perkuliahan ini ya. Kalau adik jadi aslab itu enak, jadi punya tempat tadi kan sempat saya share ya. Apa namanya foto-foto apa namanya ruangan lab itu tadi itu baru loh itu. Itu baru apa namanya diperbaiki gedung lab kita jadi bersih, jadi bagus. Terus keuntungan kedua adalah biasanya para aslep itu menjadi motor penggerak untuk melakukan pengabdian. Jadi apa namanya di kampus-kampus itu tidak hanya tidak hanya belajar teori ya, tapi juga praktek dan mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat. Nah, biasanya tiap tahun itu akan ada pembukaan proposal untuk pengabdian. Nah, adik-adik yang ada di lab inilah salah satunya yang menjadi punya kesempatan pertama yang membuat proposal terus punya pendanaan dapat uang terus akhirnya praktek bikin something buat sesuatu itu ya terus diaplikasikan terjun ke masyarakat. Nah itu salah satu keuntungan kalau ada adik nanti jadi asisten laboratorium itu ya. Ya mungkin itu aja, mungkin ada mau ditambahkan mungkin dari Pak Irfan Ubaidillah atau yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin eh, melanjutkan pertanyaan yang kedua ini ya dari peserta atas nama kakak. Izin bertanya, kalau diizinkan, kira-kira skill apa saja yang kita butuhkan di dalam jurusan teknik elektro? eh ini pengalaman pribadi saya mungkin ya, karena eh, saya backgroundnya adalah SMA yang itu karena teknik elektro berkaitan dengan eh, suatu yang sifatnya praktikum mungkin salah satunya di sisi lain dari teori-teori yang kita pelajari ada sisi praktikum juga. Eh, saya sendiri untuk skill pertama yang harus dipelajari, yang pertama adalah benar kata eh, Pak Rizky tadi dari alumni Pak Gozi dari alumni Teknik Telekomunikasi. Yang pertama adalah suka dulu tentang apa itu elektro, itu aja dulu. Nah, eh, perkara nanti untuk skill atau pembelajarannya itu nanti di teknik elektro sendiri semuanya akan sama, akan dapat bagian yang sama. Atau di teknik telekomunikasi juga begitu, semuanya akan dapat bagian yang sama karena ada sesi pelajaran,
lecture dari dosen-dosen kita, kemudian ada sesi eh, kita menggunakan alat. Nah, di teknik elektro dan teknik telekomunikasi, nah untuk menggunakan alatnya sendiri itu eh, kita benar-benar diajari dari awal. Jadi jangan takut ya untuk adik-adik yang backgroundnya eh, SMK atau SMA yang belum paham tentang alat ini gimana sih cara pengoperasiannya. Nanti dari lab-lab kita, dari fasilitas yang ada di Elektro sendiri akan dibantu dari benar-benar dari nol. Nah, itu pengalaman saya pribadi karena saya backgroundnya dari SMA dan tidak pernah menggunakan alat. Untuk eh, mata pelajarannya ya mungkin disukai tentang mata pelajaran yang berkaitan dengan elektro sendiri seperti matematika, fisika, dan ya seperti itulah. Oke, mungkin itu dari saya untuk menjawab pertanyaan yang nomor dua. Jadi sangat sederhana ya, tidak perlu takut untuk mau masuk teknik elektro. Baik, terima kasih kepada Mbak Melisa, Bapak Ahmad Sirajudin, dan juga Bapak Irfan atas jawabannya. Mohon izin saya untuk membacakan pertanyaan dari Saudara Putra Utama Wahyu. Izin bertanya, apakah setelah lulus itu butuh sertifikasi keahlian dulu untuk ke dunia kerja? Dan bagaimana caranya untuk bisa bergabung ke tim-tim riset yang ada di ITS seperti Antasena, Sapu Angin, Doa Ibu? Mungkin untuk pertanyaan pertama terkait dengan apakah diperlukan sertifikasi keahlian, bisa dijawab oleh Bapak Ahmad Sirajudin dan juga Bapak Irfan terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini yang paling tahu itu sebenarnya ya alumni Alumni, yang sudah ya benar. bekerja. Cuman kalau apa namanya sepandangan saya ya itu tergantung dari perusahaannya ya. Namun pertimbangan perusahaan itu pasti satu-satunya bukan sertifikasi keahlian itu bukan satu-satunya pertimbangan, namun akan menjadi poin plus. Mungkin secara general seperti itu. Dan eh adik-adik tidak perlu takut bahwa saat ini baik di Departemen Elektro maupun Telekomunikasi itu sudah mulai banyak diberlakukan sertifikasi. Jadi salah satunya misalkan saya contohkan itu di teknik telekomunikasi itu kita sudah mulai bekerja sama dengan Huawei. Tahu ya dari ya Huawei itu perusahaan skala internasional ya. Itu punya sertifikasi, punya pelatihan yang sifatnya online dan oleh karena sudah bekerja sama dengan teknik telekomunikasi itu adik-adik bisa mengambil sertifikasi yang disediakan oleh Huawei secara gratis. Nah, itu penting, secara gratis. Dan kebetulan ada salah satu mata kuliah saya itu yang saya arahkan untuk mengambil sertifikasi itu. Jadi enak, gratis udah dapat kuliah SKS plus dapat sertifikasi. Wah, enak kan ya? Itu ada. Jadi dan sudah mulai banyak sertifikasi-sertifikasi yang mulai sudah kita lakukan ya di teknik elektro ini. Jadi masalah sertifikasi tidak usah khawatir, sudah mulai diperbanyak oleh teknik elektro ITS. Dan pun seandainya ada adik ketika lulus nanti miss gitu ya, miss nggak dapat sertifikasi nggak ada masalah, mungkin ada adik bisa maksimalkan di kegiatan-kegiatan yang lain atau prestasi yang lain. Yang jelas sertifikasi itu menjadi poin plus, tapi barangkali mungkin bukan satu-satunya komponen gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin mungkin Mas sama yang alumni bisa Oke, memberikan. mungkin Pak Rizky Muhammad dan Pak Gozi mungkin sebagai alumni bisa eh, menjelaskan apakah perlu itu sertifikasi untuk pekerjaan selanjutnya gitu. Silakan mungkin Pak. Ya, baik. Mungkin saya jawab ya.
Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, sertifikasi ini sebenarnya filosofinya itu kerja dulu baru disertifikasi ya. Secara umum sebenarnya begitu. Jadi kita mengerjakan dulu, kemudian apa yang kita pelajari atau kita sudah kerjakan itu dites untuk mengetahui apakah kita sudah memenuhi kriteria tertentu atau sertifikasi pada bidang tertentu. Untuk di Indonesia sendiri, sertifikasi kompetensi ini dikeluarkan resminya oleh BNSP ya, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, misalnya untuk ketenaga listrikan, kalau saya tidak salah ada 18 bidang ya, yang terkait yang diterbitkan oleh BNSP. Bagi mahasiswa, tadi disampaikan sudah tepat ya, saya rasa ya, bahwa sertifikasi ini adalah nilai plus ya, tapi juga bukan faktor yang harus mandatori dipenuhi gitu ya, saya rasa ya. Mungkin juga ada perusahaan-perusahaan yang spesifik untuk jabatan tertentu yang mempersyaratkan hal tersebut, namun biasanya itu tidak berlaku ya bagi fresh graduate, namun berlaku pada posisi-posisi pro hire begitu, karena yaitu karyawan yang direkrut tidak fresh graduate tapi sudah memiliki pengalaman kerja, kemudian direkrut untuk jabatan atau posisi tertentu yang spesifik yang menuntut keahlian tertentu yang spesifik. Nah, mungkin ini kondisi ketika sertifikasi ini menjadi sebuah hal yang mandatori. Namun bagi fresh graduate saya rasa tidak seperti itu. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas atas pertanyaan dari Saudara Putra yang pertama. Mohon izin untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana cara untuk bergabung ke tim-tim ITS atau tim-tim riset yang ada di ITS. Saya mohon izin menjawab mewakili sebagai mahasiswa dan juga merupakan salah satu anggota dari tim riset robotik. Jadi untuk tim riset itu sendiri nantinya ketika menjadi mahasiswa baru akan ada informasi dalam UKM Expo, di mana nanti di UKM Expo teman-teman bisa melihat UKM-UKM apa saja dan tim riset apa saja yang ada di ITS. Di situ nantinya akan diberitahukan bagaimana cara untuk bergabung. Dan tidak perlu khawatir teman-teman, karena tim riset di ITS ini sendiri sangat terbuka untuk semua jurusan, terutama di jurusan teknik elektro atau teknik telekomunikasi, karena kita memiliki dasar-dasar mengenai elektronika. Nah, jadi di tim riset masing-masing itu terdapat divisi-divisi yang mengarah ke jurusan kita. Jadi sangat linear dengan jurusan teknik elektro dan juga teknik telekomunikasi seperti itu. Dan juga mohon maaf sekali teman-teman untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar karena keterbatasan waktu. Maka dari itu untuk sesi Q&A kita hari ini sudah kita cukupkan. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir apabila teman-teman sangat ingin mengetahui terkait dengan teknik elektro dan juga teknik telekomunikasi, teman-teman bisa langsung scan QR yang ada di layar. Di mana nantinya teman-teman bisa bertanya, di situ nanti di grup WhatsApp akan ada Bapak Ibu dosen, kemudian juga akan ada Mas Mbak dari mahasiswa. Jadi teman-teman yang pertanyaan di kolom komentarnya belum terjawab, bisa langsung bergabung di grup WhatsApp dan juga bisa mengajukan pertanyaannya di grup tersebut yang nantinya akan mendapatkan jawaban dari Bapak Ibu atau Mas Mbak yang ada di ITS itu sendiri, khususnya di teknik elektro. Jadi jangan lupa teman-teman bisa di-scan QR-nya atau mungkin ada teman-teman atau saudara kerabat yang ingin bergabung di FTIIC tetapi masih ragu, bisa di-share grupnya, nantinya bisa bertanya-tanya langsung di grup tersebut. Baik, karena sesi pemaparan materi, kemudian sesi tanya jawab sudah berakhir, saya panggil kembali rekan saya dari Mas Fadil. Halo Mas Fadil. Halo Mbak Nindita, kita Nah, kembali lagi nih Mbak Nindita bersama ya. iya betul sekali Mas. Baik Mbak Nindita,
ini aku mau ngasih informasi lagi buat teman-teman yang dari SMA nih. Karena kita punya suatu program nih Mbak Ninita. Di tanggal 22 sampai 24. Ada apa sih Mbak Ninita? Jadi teman-teman, tadi sudah sempat kita sampaikan, tapi kita akan jadi pada tanggal 22 sampai 24 Mei dari FTEI CITS ini sendiri akan mengadakan offline exhibition untuk lokasinya ada di Hotel Alof Surabaya dan ini gratis ya Mas Fadil ya. Jadi Betul teman-teman sekali. sangat terbuka untuk bisa datang di Hotel Alof Surabaya untuk cari tahu lebih lanjut terkait dengan FTEI CITS karena di sini nantinya juga akan ada Bapak Ibu dosen yang akan bisa berkonsultasi dengan teman-teman terkait dengan seluruh keraguan teman-teman dan ketika teman-teman masih ragu apakah benar ya ini tuh FTEI CITS tuh tentang teknologi banget nah teman-teman bisa langsung hadir dan saksikan secara langsung secara real terkait dengan karya-karya hasil karya dari FTEIC atau mahasiswa dari FTEIC ITS itu sendiri, Mas Fadil. Betul sekali Mbak Ninita. Menarik Dan ya, Mas kalau Fadil, misalnya untuk tadi saya acaranya? lihat ya Mbak Ninita, di daerah komentar sudah pada ngerti nih Mbak Ninita dari mata kuliah-mata kuliah ataupun apa yang mau mereka cari. Kalau kata saya sih ya Mbak Ninita, offline exhibition ini adalah pilihan yang sangat pas ya Mbak Ninita untuk mencari tahu apapun itu tentang teknik elektro di sini. Iya nggak sih Mbak Ninita? Betul banget Mas Fadil. Karena kan kalau online mungkin terbatas ya Mas Fadil. Ada keterbatasan waktu, keterbatasan sinyal dan lain sebagainya. Tetapi jika offline pastinya akan lebih memantapkan diri, memantapkan tekad teman-teman untuk bisa bergabung di FTEIC khususnya di teknik elektro itu sendiri. Dan juga Mas Fadil karena sekarang itu timingnya lagi pas banget ya Mas Fadil. Karena Betul sekali. dari ITS itu sendiri sedang membuka pendaftaran untuk SMITS. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan untuk pendaftarannya, karena jika terlewat nantinya mungkin kesempatan untuk bisa menjadi mahasiswa ITS juga akan terlewat juga ya Mas Fadil. Jadi Betul jangan sekali lupa Mbak Ninita. untuk memperhatikan timelinenya. Dan ini ya Mbak Ninita, banyak sekali kanal informasi untuk terkait Smiths Ace ini. Ada dari IG-nya ITS underscore admission, ada juga dari IG-nya Electics. Di situ banyak sekali informasi mengenai Smiths Ace ini ya Mbak Ninita. Jadi jangan takut untuk informasi ini, karena di kanal-kanal resminya ITS tuh udah sangat banyak ya Mbak Ninita. Betul sekali Mas Fadil. Ngomong-ngomong soal media sosial Mas Fadil, izin saya ini mengingatkan lagi kepada teman-teman, jangan lupa mengupload keseruan di malam hari ini di story Instagram teman-teman dan juga tag akun Instagram resmi dari ITS atau FTIC ITS. Ada apa aja Mas Fadil akun Instagramnya? Betul banget, Mbak Nindita. Dari akun Instagram kita, untuk dari Teknik Elektro, itu ada @elektro_ITS. Lalu untuk telekomunikasi ada @telekom.its. Atau kalau misalnya mau langsung tag fakultas, ada @ITS_Electics. Jadi banyak sekali kanal informasi Mbak Nindita, banyak sekali informasi yang bisa kita cari dari akun-akun sosmed gitu Mbak Nindita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fadil. Sepertinya waktu saya menjadi moderator pada malam hari ini sudah cukup ya Mas Fadil karena seluruh materi, seluruh pemateri sudah selesai memaparkan. Sehingga untuk penutup acara malam hari ini saya serahkan kembali kepada Mas Fadil. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak sekali buat moderator dan seluruh narasumber yang udah nemenin sekaligus sharing bareng di acara malam hari ini. Tapi, tapi nih ya teman-teman, kita nggak bisa banget lanjut untuk ke dokumentasi kalau belum on cam semua nih. Mbak Nindita juga nih. Mungkin kita bisa eh, cek ombak dulu nih ya ke teman-teman yang lain agar bisa on cam ya Mbak. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi minta tolong nih teman-teman yang pada malam hari ini sudah hadir, sudah join, sudah excited ya Mas Fadil tadi sudah tanya-tanya banyak, bisa minta tolong on cam kembali untuk melakukan sesi dokumentasi bersama. Nah, tapi nih Mbak, sebelum kita masuk ke dokumentasi, sebelum kita bener-bener selesai, ini tuh kita nggak kerasa banget, Mbak. Udah nyampe di penghujung Experience Month FTIC ITS 2026 untuk di sesi teknik elektro. Semoga setelah ikut sesi malam ini, teman-teman jadi makin dapat insight baru dan makin kebayang dunia perkuliahan di teknik elektro ITS gimana. Karena banyak doa yang baik untuk teman-teman semua. Sebelum acara ini kita tutup,
kita dokumentasi dulu. Eh, buat teman-teman yang mau update experience FTIC Experience Month yang 2026 ini, info-info bisa lihat dari grup WA yang ada di barcode. Operator izin tolong untuk ditampilkan lagi. Oke, para teman-teman adik-adik SMA mungkin bisa untuk di-scan karena mau nanya apapun itu tentang teknik elektro ITS maupun teknik telekomunikasi akan dijawab dengan semua teman-teman yang ada di dalam grup itu. Jadi ini kan karena kebatasan waktu ya, Mbak Nindita yang ada di sini. Jadi bisa langsung ke WA dan jangan lupa untuk acara tanggal 22 dan sampai 24 kalau mau offline langsung bertanya apapun itu bisa langsung ke sana. Oke, aku tunggu dulu ya teman-teman. Sampai 21.07. Ayo teman-teman, jangan malu-malu ya Mas Fadil untuk bisa Betul, on cam. Karena ini sudah sampai di penghujung acara ya Mas Fadil ya. betul sekali Mbak Nindita. Oke, karena sudah menunggu untuk scan barcode, kita selanjutnya dokumentasi teman-teman. Sebelum dokumentasi, on cam dulu ya teman-teman. Ayo teman-teman yang lain bisa on cam. Dan untuk operator, apakah bisa ditutup dulu untuk yang terkait ya? Oke, mungkin bisa kita mulai countdown ya. Countdown dimulai. 1, 2, 3. Mungkin Mbak Nindita ada gaya lain Mbak Nindita? Ini gaya ITS mungkin ya Mas, Advancing Humanity. Oke, kita gaya advancing humanity ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, sudah dokumentasi ya kita Mbak Nindita ini. Akhir kata, terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah hadir meramaikan acara malam hari ini. Saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman selaku MC bersama moderator Mbak Nindita Putri Aisyah. Pamit undur diri. Sampai ketemu di rangkaian Experience Math FTIC ITS 2026 selanjutnya. Selamat malam, tetap semangat, dan see you future engineers, future technology leaders. See you teman-teman. Jangan lupa cek WA group ya teman-teman. Dadah. Terima kasih. Pak Rizky, terima